Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Febrianingsih dengan NPM 200201010 akan membahas materi tentang isu pembajakan kapal di perairan Sulu, perbatasan Indonesia dan Filipina. Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang wilayahnya didominasi oleh perairan. Salah satu perairan yang paling penting dan rawan adalah perairan Sulu yang menjadi perbatasan antara negara Indonesia dan Filipina. Beberapa waktu belakangan wilayah tersebut telah menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Dengan kondisi geografis perairan Sulu yang mencakup perairan Indonesia di sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan sebagian perairan Sabah. Pembajakan kapal menjadi isu atau permasalahan yang belakang ini menjadi pembahasan hangat dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina. Salah satu kasus pembajakan kapal yang paling banyak menarik perhatian adalah ketika beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Maret 2016, terjadi aksi pembajakan dan penyanderaan terhadap beberapa warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal Brahma 12 yang berjumlah 10 orang, dan juga anak buah kapal Tongkang Anan 12 yang berlayar dari Kalimantan Selatan menuju Filipina yang dilakukan oleh kelompok kejahatan. Kejadian ini tentunya menimbulkan reaksi dari kedua negara yang terlibat, yaitu Indonesia dan Filipina, yang kemudian berinisiatif untuk meningkatkan kerjasama di sektor keamanan perbatasan demi meminimalisir terjadinya aksi serupa di kemudian hari. Sebelum isu pembajakan kapal ini ramai diperbincangkan, Indonesia dan Filipina sudah melakukan kerjasama, Joint Patroli dan Joint Border Committee yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Kerjasama ini dibuat dalam rangka memfasilitasi kegiatan lintas batas secara tradisional yang selama ini telah dilakukan orang-orang di kedua wilayah perbatasan, Indonesia dan Filipina. Pada peningkatan kerjasama keamanan perbatasan Indonesia dan Filipina, yang menjadi fokus saat ini adalah pemberantasan kelompok kejahatan lintas batas dan pelaku pembajakan kapal di wilayah perbatasan kedua negara, serta pengamanan warga negara Indonesia maupun Filipina dari ancaman yang disebabkan oleh kelompok kejahatan tersebut. Laut Sulu menjadi perhatian banyak negara karena terjadi peningkatan kasus pembajakan kapal niaga di wilayah perairan tersebut, terutama pada tahun 2016. Model kejahatan berulang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berdomisili dalam pulau-pulau kecil yang terletak di perairan Sulu dan disebut sebagai Kepulauan Sulu, di antaranya Pulau Sibutu, Tawi-Tawi, Jolo, dan Basilan. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa kelompok bajak laut dari Filipina Selatan Kepulauan, yaitu kelompok Lanun, Balak. Berdasarkan laporan dari IMB yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia,
untuk tahun 2015 setidaknya telah terjadi 11 kali serangan di wilayah ini yang berupa perampokan bersenjata. Pada tahun 2016, modus kejahatan semakin meningkat, bukan sekedar perampokan, namun pembajakan dengan menyandra awak kapal dan meminta uang tebusan dengan jumlah yang sangat tinggi kepada pihak keuangan atau perusahaan kapal. Kejahatan bajak laut yang terjadi di wilayah Laut Sulawesi, Laut Sulu, dilakukan oleh kelompok separatis yang mendiami pulau-pulau kecil terbelakang di Selat Filipina, antara lain Pulau Jolo, Basilan, Tawi-Tawi, dan Mindanao. Kelompok ini merupakan gerakan perlawanan yang lahir dari organisasi yang menuntut kemerdekaan pada pemerintah Filipina. Kelompok ini dikenal dengan nama Abu Sayyaf. Penguasaan wilayah pulau-pulau kecil dengan hutan sebagai markas komando dan aksi kejahatan dilakukan di wilayah perairan didukung oleh kontur geografi Filipina bagian selatan. Terletak di antara Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Laut Sulawesi, juga terlindung di balik kepulauan selatan Filipina, termasuk Palawan dan Mindanao, serta pulau-pulau kecil lainnya yang dekat dengan Sabah di Kalimantan. Maraknya gangguan aksi penculikan dan perompakan terhadap kapal-kapal yang melintas menunjukkan bahwa sistem pengamanan di wilayah tersebut masih tergolong lemah. Apabila hal ini tidak segera ditangani dengan serius, maka dikhawatirkan dapat membuka peluang bagi banyak kelompok-kelompok kejahatan atau bahkan juga jaringan terorisme untuk melakukan aksinya di sekitar wilayah tersebut. Banyaknya permasalahan di sekitar perairan Sulu yang menjadi perbatasan Indonesia dan Filipina tentu bukan tanpa alasan. Nilai strategis di wilayah ini menyimpan banyak kekayaan alam dan menjadi jalur perdagangan yang cukup strategis, menjadikan kawasan ini target menggiurkan bagi para pembajak untuk mendapatkan keuntungan yang besar.